Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya Waluyati Supriyantini dari Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Saya telah menyimak salah satu YouTube Prof. Ika yang menjelaskan tentang sholat, di mana salah satu manikam yang tersembunyi tentang sholat adalah agar stabilitas mental tetap terjaga. Prof. Ika menjelaskan salah satu contoh stabilitas mental yang terganggu adalah rasa gelisah. Mohon saya diberikan pencerahan tentang indikator bahwa stabilitas mental itu terganggu. Istilahnya Bu Walu bertanya untuk mengukur mental seseorang kan gitu ya, up and down-nya stabil atau mental itu tadi justru tidak stabil kan gitu. Bagaimana cara mengukurnya? Apakah hanya melihat dengan gelisahnya hati dan sebagainya ya? Mental itu adalah persatuan antara rohani dan jasmani, Bu. Nah, terekspresikan keluar itu namanya mentalitas seseorang. Paham ya? Nah itu. Jadi kalau itu persatuan kedua unsur itu, kita tahu rohani itu adalah sebuah unsur yang amat baik. Tidak ada rohani orang itu yang buruk. Karena itu langsungnya rohani itu adalah elemen ketuhanan. Paham ya? Kalau saya bahas lagi berbicara rohani banyak sekali itu ya. Rohani adalah sumber energi, paham? Yang tidak ada habis-habisnya. Itu dan seterusnya, kapan-kapan saya bicara tentang rohani. Nah, itu diberikan kepada manusia, ya, yang namanya rohani dengan unsur yang lengkap. Ada unsur rohani diberikan kepada tumbuhan dan binatang, tapi sifatnya dalam bentuk sehari-hari itu nyawa namanya. Kita pun ada unsur nyawa. Buktinya kita tidur, kita tidak ingat hidup kita ya, unsur nyawanya hidup. Itu tadi, paham ya? Nah, pada saat kita tidak dibangunkan dan terus mati, artinya tadi unsur nyawanya juga dicabut. Paham, bisa ikutan. Nah, pada manusia itu, pada rohani ada unsur kebaikan, kebenaran dari ilahinya. Pada saat ditanamkan ke dalam jasad kita ini, nah disitulah tertarik menarik. Gitu. Paham ya? Kepentingan. Nah, kita tahu rohani tidak bisa berbuat apa-apa di dalam alam raya ini karena ini alam materi. Seandainya rohani mau pegang, Ibu pernah lihat film Ghost? kan hanya plong lewat gitu saja ya. Ya seperti itu. Dia tidak bisa menggerakkan ini, ya, seperti itu rohani. Memang bukan materi dia, ya, sehingga dia bisa masuk ke unsur mana, tembok tembus dan sebagainya, ya. Nah, sedangkan kita ditaruh di bumi ini di dalam alam materi, maka kita pun harus ada wujud materi.
Wujud materi kita jasmani. Begitu jasmani itu wujud ditaruh oleh materi, ingat jasmani itu punya daya perlindungan pada dirinya. Jasmani itu satu tadi Ibu Ika ngata udah siang perut kerupuk lapar kan, nah, kan jasmani. Nah itu jasmaninya. Terus lelah ngantuk, jasmaninya. Ya itu fitrah jasmani seperti itu. Sekarang pertanyaan saya tadi, kalau orang itu di dalam hidup itu keinginan jasmani yang dipenuhin, apa yang akan terjadi? Maka rohaninya akan termatikan fungsinya. Paham ya? Satu contoh misalnya makan berlebihan, kan ada orang yang kena obesitas dan sebagainya, rusak kan? Rusak semuanya hormon-hormon. Orang obesitas itu awalnya tidak apa-apa, tapi diteruskan yang kita dengan hawa nafsu itu kebinatangannya itu diteruskan, hormonnya rusak, tidak kuat dia. Paham ya? Nah, rohani pada saat itu mau berbuat kebaikan tidak bisa. Karena kabutan awak kan gitu ya. Itu sama ngantuan. Kalau kita itu ngantuan dalam keseharian, makanya diskusi kan jangan ngantuk. Ini diskusi tentang kerohanian, harus dikuasain. Nah itu kerohanian. Maka unsur rohani yang haus dengan pengetahuan termatikan. Paham ya? Itu tadi. Dan seterusnya, misalnya juga tadi tersinggungan, gengsian, itu tadi. Itu sebetulnya unsur jasmani yang merasa terancam. Paham ya? Rohani tidak bisa apa-apa. Disitulah Allah memberikan software Al-Quran. Gitu. Kalau tadi tentang makanan, makanan yang halal toib baik, insya Allah seperti itu ya. Tadi rohani aku tidurkan dan aku bangkitkan, itu kerohanian. Sehingga kalau Anda ngikutin konsep ilahi, maka nggak akan ngantuan, karena ditidurkan oleh Allah dan dibangunkan oleh Allah. Bisa diikutin ya, itu kesananya. Jadi tadi kegelisahan itu seseorang itu kemudian jadi karakternya menjadi buruk ya, mudah marah, kan efeknya kemana-mana orang gelisah itu, frustrasi, mudah sedih, akhirnya bukan kebaikan, wajahnya saja sudah tidak nampak, cahaya tercabut, pengertian tercabut, cahaya rohaninya itu tidak keluar, termatikan, iya itu. Seperti itu. Makanya yang tadi malam itu bicara dengan mantra dan sebagainya, itu pada dasarnya adalah melatih rohani untuk mengalahkan keinginan jasmani, sehingga dia akan menjadi cahaya di dalam rumah kita ini. Bukan hanya rumah ini, tapi rumah badan kita, rumahnya rohani. Saat ini rumah rohani itu kan jasmani, bercahaya dong, dengan banyak menyebut Allah. Nah, sehingga unsur sholat dan sebagainya sampai berkali-kali dilakukan. Salah satu diantaranya adalah untuk menghidupkan energi ilahiyatnya itu pada seseorang. Nah, sekarang pertanyaannya, itu kebutuhan atau kewajiban? Kebutuhan. Karena kalau tidak itu dia, maka rohaninya akan mati. Sekalipun dia hidup, makanya halo masih pada hidup itu pun kalau rohaninya hidup ya. Seperti itu. Nah, itu yang kemudian menjadi gelisah, akhirnya menjadi wujud di dalam yang nampak pada manusia, pada itu yang dinamakan dengan karakter tadi, ya akhlak orang itu. Makanya kita melihat
orang itu dengarkan omongannya, kita akan sudah tahu isi hatinya, gitu loh ya. Gitu, lihat gerak-geriknya, lihat pandangan matanya, sudah tahu ini penipu atau tidak, ya. Karena tidak bisa dibohongi, cahaya rohaninya redup. Ke sana, Bu, ya. Itu. Makanya pada materi, misalnya pada materi itu, kenapa disuruh zakat, suruh infak, suruh sedekah itu? Karena apa? Untuk mematikan keinginan terhadap hidup materialistis yang kemudian menjadi kikir. Matilah rohaninya. Gitu. Jadi kalau buah bisa infak, bisa sedekah, itu bukan untuk orang yang diinfaki. Untuk bayangkan, itu kan software. Seandainya ada software untuk supaya tidak terikat oleh materi, semua orang di dunia tidak ada yang mau menerima. Ibu bisa bayangkan betapa sedihnya rohani itu. Sungguhan itu, ya. Nah, itu. Dan itu sudah terjadi pada saat Salabah itu. Sahabat Nabi itu yang ingin kaya, dikasih kekayaan, hanya diminta infak, zakat peternakannya 1 ekor dari 40 ekor saja, dia tidak mau. Sampai 3 kali Nabi disuruh Rasul Allah, sampai tidak direken, langsung tadi malam kan dikatakan dikunci oleh Tuhan, selesai Muhammad. Paham ya? Nah, kenapa sampai terkunci? Karena dia sudah tersilukan oleh duniawianya. Dinasihati tidak mungkin. Ada Nabi di depannya saya dan tidak kelihatan. Ditunjukkan mukjizat pun tidak nampak. Itu loh. Kalau sudah kayak begitu tuh, itu yang di rumah hati sudah mengeras. Lalu siapa yang bisa? Takdirnya sendiri. Makanya kalau ada bisa diskusi, disyukurin. Nah, sekarang masih ada saya yang kelihatannya keras tapi lembut kan. Kerasnya itu to the point sebetulnya, supaya karena manusia itu kalau tidak to the point, dikiranya bukan untuk dirinya. Ya, nah, itu ke sana Bu, jadi enak. Oleh karena itu kok saya gelisah. Nah, Ibu bisa ada sesuatu di itu, cepat berobat. Nah, berobatnya bukan baca Quran, ada sesuatu kegelisahannya itu tadi. Misalnya karena banyak terlalu khawatir dengan dunianya dan sebagainya. Iya, itu tadi. Karena kalau namanya problem, Bu, dari Presiden Amerika sampai semuanya punya problem. Itu sekarang Trump yang jadi presiden kemarin Amerika itu, apa enggak gelisah setiap hari? Kegelisahan, takut dibunuh, takut waduh, ya, gelisah Bu. Makin naik posisinya, makin itu. Padahal sama kan, dia dengan kita pun sama, makan nasi kan itu Bu. Dia perlu tidur kan begitu, minum apa sih mau dicari. Dia kasih 5 piring walaupun gemuk ndak habis, ndak. Iya kan? Ya, hanya beda mungkin dia dijaga oleh orang pasukan. Apa enaknya dijaga oleh satpam kayak begitu? Ndak bebas kan? Karena takut dibunuh dan sebagainya. Enak seperti kita, Bu Walu sendirian bebas, tidak takut dibunuh. Iya. Naik Gojek enak, naik tram enak, kan gitu ya. Nah itu, nah, kan itu sebetulnya lah, itu namanya jiwa yang sakinah itu di situ, ya. Itu tentrem hatinya ya. Kan kita mencari itu. Ya.